Up Corner. 98.5 Priority Meaning Station. Selamat pagi Upmania. Sudah saya diinformasikan bahwa jam 11.15 di Up Corner sesi kedua ini kita akan berbincang-bincang dengan Humas Kereta Api Daob 4 Semarang, ada Pak Kris Diantor. Selamat pagi Pak Kris, apa kabar? Selamat pagi Mbak, Alhamdulillah baik, sehat. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik Pak Kris, ini kan sudah mulai kembali beroperasi sejak awal Juni kemarin ya Pak ya, di pertengahan Juni kemarin PT Kereta Api untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk kembali bisa mengoptimalkan menggunakan fasilitas umum kereta api. Nah, apa saja Pak prosedur yang diberikan oleh PT Kereta Api Daob 4 sendiri dalam masa pandemi ini, protokol kesehatannya Pak Kris? Baik, para pendengar radio Up, bahwa protokol kesehatan yang diterapkan di stasiun seluruh kereta api Indonesia tentunya sama. Dalam hal ini dibedakan menjadi para pelanggan kereta api jenis lokal atau jarak pendek maupun kereta api jarak jauh atau jarak menengah. Khusus untuk kereta api jarak lokal, volume penumpang atau kapasitas penumpangnya dibatasi hanya 50% saja. Di Daob 4 Semarang, yaitu kereta api Gedung Sepur jarak pendek ya, dari stasiun Semarang Poncol tujuan Ngrombo Grobogan. Kemudian untuk kereta api Kaligung dan Joglo Semarkerto itu tergolong kereta api di wilayah aglomerasi. Itu juga kereta api jenis jarak pendek, tetapi bukan lokal, tetapi jarak pendek komersial. Kemudian untuk kereta api jarak jauh ke arah Surabaya maupun ke arah Jakarta. Yang sama dalam hal ini yang menjadi dasar dari kami yaitu surat edaran dari gugus tugas nomor 9, kemudian surat edaran nomor 14 dari Dirjen Perkeretaapian. Tentunya menggunakan masker itu wajib untuk kereta api lokal dan jarak pendek maupun jarak jauh. Khusus untuk kereta api jarak jauh dilengkapi pula dengan face shield. Dan tentunya juga memakai lengan panjang atau jaket. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak Kris, ini kan belum semuanya dioperasikan ya Pak, untuk semua kereta api yang ada di Daob 4 ini. Nah, berapa persen Pak kereta api yang sudah dioperasikan Pak untuk memberikan layanan kepada jarak lokal, kemudian juga jarak jauh ini Pak? Di Daob 4 Semarang, kereta api yang sudah melintas ataupun berjalan masih 27 perjalanan kereta api. Itu pulang pergi maksudnya, dari kedua arah. Kemudian untuk kereta api jarak jauhnya sendiri, hanya masih kereta api Maharani tujuan Surabaya, Kertajaya, Surabaya Pasar Senen, kemudian Sembrani, Surabaya Pasar Turi, Gambir. Lainnya masih kereta api lokal atau di kawasan aglomerasi. Seperti itu, Mbak. Ya. Bagaimana Pak Kris respon dari penumpang saat ini? Apakah dengan jumlah yang harus separuh atau 50% ini, animonya apakah harus ngantri panjang atau seperti apa Pak untuk bisa mengakomodasi penumpang Pak? Untuk kereta api jenis lokal yang kami sebutkan tadi memang sudah berjalan dari awal dijalankannya itu berjalan setiap hari. Sedangkan untuk kereta api jarak jauh, kereta api Sembrani, kereta api Kertajaya, dan juga kereta api Joglo Semarkerto itu masih dijalankan hanya di weekend saja, Mbak. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Memang berdasarkan evaluasi kenapa dijalankan di weekend, evaluasi kami memang jumlah penumpang belum begitu banyak. Dan terbukti juga sejak berjalan pertama kali kemarin tanggal
10 itu juga penumpangnya masih di bawah 14%. Iya. Jadi aktivitas penumpang belum kembali normal ya Pak ya, walaupun ini sudah dibuka kelonggaran untuk bisa menggunakan fasilitas umum ya. Baik, Pak Kris, ini ada yang sudah bertanya Pak dari WhatsApp yang masuk, Fajar di Semarang. Pak mau tanya, kalau mau ke Jakarta apakah harus pakai hasil atau rapid test nggak ya Pak, surat-suratnya? Terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Akan kami jawab bahwa untuk kereta api jarak jauh ke Jakarta itu memang diwajibkan sampai saat ini, sampai detik ini masih harus menggunakan uji tes rapid ataupun PCR. Kemudian ini tadi barusan, tetapi semoga hari ini deal bahwasanya ada info khusus untuk ke Jakarta mestinya harus memakai SIKM, surat izin keluar masuk, khusus ke DKI Jakarta. Tetapi untuk hari ini tadi ada info dari Menko Maritim dan Investasi itu Bapak Luhut, itu akan dicabut hari ini. Tetapi nanti positifnya sebentar lagi, karena kami akan sinkronkan dengan direksi PT Kereta Api. Demikian. Jadi ada kebijakan baru ya? Untuk surat izin keluar masuk. Khusus yang DKI, Mbak. Khusus yang DKI kan wajib SIKM. Kalau yang rapid sama PCR itu wajib, masih belum dicabut. Untuk kereta api jarak jauh. Untuk kereta api jarak jauh, berarti ke Surabaya dan Jakarta tetap harus menggunakan hasil rapid itu ya Pak ya? Betul, betul. Baik, Mas Fajar sudah menjawab ya, silahkan saja lengkapi data-data itu kalau Anda akan menggunakan fasilitas kereta api untuk melakukan pepergian jarak jauh, terutama ke Jakarta. Baik. Ini kemudian ada lagi nih Pak, dari Andre. Pak, kereta api jurusan khusus Solo Balapan kok sekarang ditiadakan ya? Kenapa ya Pak? Padahal tiketnya terjangkau dan saya sering naik kereta itu untuk aktivitas ke Solo. Terima kasih Pak. Betul sekali Mbak, bahwasanya kereta api khusus Semarang Solo waktu itu dinamakan kereta api Kalijaga. Bahwasanya kereta api Kalijaga itu rangkaiannya bukan milik atau bukan kedudukan di Daup 4 Semarang, melainkan kedudukan di stasiun Solo atau wilayah Daup 6 Solo. Kemudian pada pergantian perjalanan yang baru, yaitu per Desember 2019 yang lalu, grafik perjalanan kereta api semua berubah. Antara lain perubahannya yaitu kereta api Kalijaga tersebut. Karena pihak Daup 6 sudah mempunyai loop perjalanan baru yang menggunakan rangkaian tersebut. Jadi Kalijaga otomatis tidak bisa dijalankan karena rangkaiannya tidak ada. Jadi sejarahnya Kalijaga dijalankan itu adalah rangkaian idle atau sebetulnya rangkaian istirahat. Oh. Jadi Solo, Jakarta, Pasar Senen tujuan aslinya. Kemudian ketika sampai di Solo ada waktu kurang lebih 6 jam istirahat. Nah itu dijalankan PP Solo Semarang karena dengan waktu 6 jam masih memungkinkan untuk PP sampai. Hanya sekali saja. Ya. Itu ceritanya seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya itu jeda ya Pak, jeda waktu istirahat kadang dioptimalkan ya. Oke. Ya. Namanya rangkaian idle gitu, Mbak. Dan sekarang sudah nggak ada ya? Sekarang sudah tidak ada karena rangkaian tersebut sudah digunakan untuk kereta api jarak jauh dari Solo sendiri dan kewenangannya di Solo di Daup 6 bukan Daup 4. Oh, jadi sebetulnya itu dari Daup 6 kewenangan ya, dan karena tadi ada kesempatan jeda sehingga bisa beroperasi ke Daup 4 juga ya Pak ya. Baik, Miss Nusi Semarang, ini untuk tiket Pak, harga tiket selama pandemi apakah ada keringanan atau masih sama atau ada perubahan seperti apa soal harga tiketnya? Untuk harga tiket di semua kereta api tidak mengalami perubahan, kami masih menggunakan sistem tarif batas atas dan batas bawah dengan ring yang sesuai. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Justru di penjualan go-show, atau di hari keberangkatan kurang 2 jam biasanya ada tarif khusus. Nah itu KA tertentu, kereta api tertentu. Biasanya jarak jauh. Itu tidak bisa saya hafal. Mohon maaf, saya tidak bisa menghafal tarifnya. Tetapi
sangat murah, beda dengan tarif regulernya. Oh gitu ya. Jadi langsung Dikeluarkan ada hanya 2 jam sebelumnya, ya. 2 jam Tarif sebelum khusus namanya, Mbak. keberangkatan. Ya, tetapi Oke, tentu saja karena kita menganut sistem pemesanan H-7, tentunya di hari keberangkatan bisa dimungkinkan habis duluan, kan seperti itu. Betul-betul ya Pak. Ini tebak-tebak buah manggis sebetulnya ya Pak, untuk mendapatkan harga spesial ya Pak ya. Karena Ya, 2 jam ini kan sudah orang kalau memang full keberangkatan, karena tadi penumpang hanya diangkut 50% saja dibatasi, dari ya. ada. Jadi bisa jadi tiketnya habis juga ya. Baik, Betul, betul. Pak Kris. Nah ini kan sedemikian apa cara ya untuk bisa ada social distancing? Bagaimana dari PT Kereta Api sendiri untuk memberikan pelayanan ketika go show ke sana? Apakah ada protokol-protokol khusus sehingga ada jarak tersendiri dan ada semacam guidance ya kepada penumpang dan juga kepada pelayanan dari PT Kereta Api, Pak? Betul sekali, Mbak, bahwasanya penerapan protokol kesehatan sudah berlaku mulai masuk di area stasiun maupun di atas di dalam kereta api. Jadi di area stasiun kita sudah pasang di lantai, terutama tempat yang tadinya di kategori kerumunan orang, contoh di loket. Di loket kita pasang batasan-batasan dengan wujud stiker bergambarkan 2 kaki, telapak kaki seperti itu dengan jarak 1,5 meter itu di loket untuk mengantisipasi penjualan go show. Kalau pemesanan lebih bagus lewat aplikasi atau KAI Akses. Kemudian di boarding pass pintu masuk itu juga dipasang seperti itu. Demikian juga di ruang tunggu stasiun, baik di zona 2 maupun zona 1. Sudah pada kursi itu sudah ditempelin stiker-stiker mana yang diperbolehkan diduduki dan mana yang tidak boleh. Bahkan bagian depan atau terdekat dengan boarding kami sediakan untuk khusus penumpang difabel. Jadi khusus juga social distancing di situ terpenuhi juga untuk kalangan difabel. Begitu juga yang di kereta api, tempat duduk di kereta api juga dipasang stiker untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Demikian, Mbak. Iya. Jadi ini sudah safety banget ya Pak, social distancing dilakukan oleh PT Kereta Api sehingga penumpang nyaman sekali untuk menggunakan kereta api untuk bepergian. Baik Pak, untuk mengetahui jadwalnya apakah juga terakses di situ? Kan jamnya berubah semua ya Pak ya untuk keberangkatan kereta api baik lokal maupun jarak jauh. Untuk jadwal perjalanan kereta api tidak berubah, Mbak. Kami masih menggunakan grafik perjalanan kereta api pada Desember 2019. Masih tetap. Hanya saja waktu itu di pandemi saat ini kan sempat tidak dijalankan. Atau bisa dikatakan semua batal. Nah sekarang berangsur-angsur sudah pada jalan. Tetapi tetap menggunakan waktu perjalanan yang semestinya, yang asli. Seperti di tahun 2019 itu. Oh, jadi masih tetap, jadwalnya masih tetap. Cuman jam sekarang apakah semuanya sudah teroperasikan semua atau masih ada jam-jam yang belum memang dijalankan, Pak? Oh, kalau pertanyaannya Mbak seperti itu berarti jumlah kereta apinya yang memang belum jalan semua, Mbak. Jadi saya tangkap itu waktu perjalanan kereta api kan satu nama kereta api mempunyai waktu tertentu. Nah, itu bila dijalankan itu masih menggunakan waktu yang lama atau jam yang lama. Tetapi kereta-kereta yang lain memang belum. Masih hanya 27 perjalanan saja. Terakhir kemarin kereta api Sembrani, kemudian Kertajaya jarak jauhnya yang berjalan di tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Demikian, Mbak. Baik, Pak Kris, ini ada D yang bertanya. Untuk tempat duduk selama pandemi ini pengaturannya bagaimana? Karena ada yang tempat duduknya harus berhadap-hadapan. Tadi sudah disampaikan ya Pak ya. Tapi untuk yang berhadapan ini mungkin dari digunakan ya Pak ya. Baik. Oh ya Mbak, saya tambahkan bahwa tadi yang kategori kereta api lokal itu memang kapasitas tempat duduknya hanya 50%. Ya. Kemudian untuk kereta api jarak jauh itu
disetujui oleh pemerintah sebagai regulator itu 70%. Jadi otomatis kalau 70%, ada kemungkinan 20% di tiap keretanya bisa berhadapan. Kalau 50% kan tentu saja diparuh jadi dua. Nah, ini 70%. Tapi kan sangat sedikit juga. Karena mengingat jumlah penumpang tiap harinya tidak lebih dari 50%. Jadi memang jumlah penumpangnya belum seperti yang belum maksimal. Ya, belum maksimal. Pernah maksimal. Baik, Pak Kris, apa yang menjadi PR sekarang bagi kereta api untuk kembali mengundang masyarakat menggunakan fasilitas kereta api ini untuk bepergian, Pak? Yang jelas jadi PT Kereta Api berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kenyamanan. Yang penting kita kenyamanan dulu, mengingat protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, kita coba untuk terus upayakan semaksimal mungkin. Tetapi memang di lapangan yang masih menjadi kendala, terus terang yang masih menjadi kendala adalah hubungan di luar kereta api, yaitu kaitan dengan surat rapid, surat PCR, bahkan surat SIKM yang notabene di telinga kereta api itu masih sangat susah didapatkan. Tentu saja pihak kereta api kena imbasnya, penumpang nggak mungkin banyak. Karena untuk mencari surat itu juga susah. Dan itu bukan kewenangan kereta api untuk mendapatkan surat itu. Taunya penumpang kereta api, pelanggan kereta api sudah mendapatkan surat tersebut bila akan naik kereta api. Seperti itu, Mbak. Nah, ini apakah dari PT Kereta Api sudah disampaikan kepada publik, Pak, bahwa syarat-syarat untuk naik kereta api harus membawa surat-surat tersebut? Atau seperti apa yang dilakukan juga dari kereta api untuk menginformasikan kepada masyarakat agar ketika sampai di stasiun siap untuk bisa naik kereta api, Pak? Memang untuk publis kita sudah lewat media juga, Mbak, bahwa kita pernah rilis yang kita share di seluruh media ya, semaksimal mungkin kita seluruh media di wilayah 24 itu media yang kami share dari Tegal, kemudian Pemalang, Pekalongan, Weleri, Semarang sendiri, Grobogan, Cepu, Blora, nah itu wilayah kami sudah berusaha kita share dan memang alhamdulillah penumpang sudah tahu sebetulnya, cuman kendalanya itu tadi untuk mendapatkan itu di pihak yang berwenang mengeluarkan surat tersebut ada alasan-alasan yang sebetulnya bukan menjadi ranah kami untuk menceritakan. Iya, jadi penumpangnya mending enggak aja deh gitu, mungkin pilih gitu ya Pak Kris ya. Kelihatannya akhirnya seperti itu. Nah, kami yang menjalankan kereta api malah jadi yang nggak ada penumpangnya. Iya. Baik, sepi lah Pak Kris. Seperti itu. Iya, agak ribet ya karena syarat-syarat itu tadi ya Pak ya, prosesnya kemudian harus keluar surat-surat itu. Pak Kris, ini ada Mas David yang bertanya, kapan di Semarang ada KRL? Baik Mas David, memang kalau pertanyaannya kapan akan ada KRL itu mempunyai kekhususan. Jadi KRL itu kenapa diciptakan KRL dan kenapa baru ada di DKI Jakarta? Jadi filosofi KRL tentu saja berdasarkan kapasitas harian yang begitu banyak. Jadi di Jakarta hampir setiap hari ketika sebelum masa pandemi 1.200.000 per harinya untuk mengangkut orang. Sedangkan kalau di Semarang kan mohon maaf penumpang kita paling banyak paling 4.000. Masih seperti itu. 6.000 aja lebaran ya sampai seperti itu. Dan kemudian KRL juga punya spesifikasi tersendiri dari jenis jalur trek seperti apa. Biasanya itu di perkotaan yang sudah sangat padat. Demikian Mas David. Baik, jika sekarang Pak, kalau untuk pembatalan tiket syaratnya seperti apa ya Pak? Kemudian caranya bagaimana? Dan apakah uangnya bisa kembali 100% atau seperti apa uangnya? Karena ini baru pertama saya ingin meng-cancel perjalanan saya. Mohon infonya Pak, terima kasih. Untuk cancel tiket sangat mudah sebetulnya bila menggunakan aplikasi KAI Akses. Bisa langsung ada menu cancel di situ. Bisa digunakan langsung. Kemudian untuk
pengembalian uangnya juga di situ akan ada aturan main yang diterapkan. Memang kita menerapkan sebelumnya yaitu pengembalian 30 hari kerja. 30 hari kerja. Tetapi beda kasus dengan pelanggan kami yang sudah berada siap berangkat, kemudian persyaratannya kurang, misalkan SIKM atau PCR atau rapidnya ternyata belum ada, mohon maaf, ternyata sudah kadaluarsa atau sudah habis masanya, kan itu bermasa juga, ada batasan. Itu dikembalikan saat itu juga 100%. Karena sudah posisi siap berangkat. Beda cerita dengan kasus cancel yang pemesanan. Demikian, Mbak. Jadi kalau memang secara administrasi surat-surat perjalanan itu yang memang kurang memenuhi, itu dikembalikan saat itu juga ya Pak ya? Dan 100%. Betul. Ya. Memang kadang-kadang kita nggak sadar ya Pak batas waktu surat-surat itu kadaluarsanya kapan, sehingga hanya pegang saja untuk bepergian kesibukan sehari-hari ya. Baik, Pak Kris, masih ada yang bertanya lagi Pak? Dari Hanin Tia, saat naik kereta Hanin, sebelumnya pasti diperiksa ya Pak, apakah saat penumpang turun di stasiun di Semarang juga ada cek suhu badannya Pak? Betul sekali Mbak, bahwasanya di stasiun Semarang, khususnya Semarang Tawang maupun Poncol, ada tentu saja cek suhu. Menurut SE 9 atau SE 14 dari DJKA, suhu batas ambangnya yaitu 37,3 derajat Celcius. Dan dari kami sudah menyediakan kamera scanner untuk pertama kali masuk di zona 2. Kemudian untuk masuk ke zona 1 masih dilakukan lagi dengan termogan. Jadi ada 2 kali pemeriksaan. Bahkan ketika naik di atas kereta api, nanti di kereta api jarak jauh 3 jam sekali juga dilakukan pemeriksaan suhu badan. Karena ada kasus juga ditemukan bahwa ketika naik kereta api pertama kali masuk itu suhu badan normal atau diperbolehkan, diizinkan. Tapi dalam perjalanan bisa dimungkinkan pelanggan kami sakit atau suhunya meningkat. Nah itu kami akan menindaklanjuti. Yang pertama berusaha untuk mengisolasi di ruang isolasi yang sudah kami sediakan di dalam kereta api. Biasanya kami sediakan di dekat ruang kereta makan. Kemudian saat perhentian stasiun pertama kali ditemukan, akan diturunkan dan dilakukan pemeriksaan di stasiun bawah yang ada pemeriksaan kesehatannya dan dilanjutkan ke rumah sakit bila diperlukan. Demikian, Mbak. Jadi setiap 3 jam sekali untuk jarak jauh ini ada kembali pemeriksaan suhu badan ya Pak ya pada seluruh penumpang. Betul, betul sekali. Dan sudah ada ruang isolasi yang disiapkan selama masa pandemi ini untuk semua gerbong atau semua kereta api yang jalan ya Pak ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan dari Instagram Live. Pak, saya mau ke Surabaya. Adakah persyaratannya Pak? Rencana akan bolak-balik saja sih Pak. Itu sekali rapid test, suratnya bisa digunakan berapa lama ya Pak ya? Ini dari Novitata. Silakan Pak. Novitata, Mbak? Ya. Baik, terima kasih Saudara Novitata. Bahwasanya untuk ke Surabaya, kereta api yang bisa digunakan yaitu kereta api Maharani, Semarang, Surabaya, PP, ataupun kereta api jarak jauhnya Sembrani maupun Kertajaya, khusus weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, Sembrani dan Kertajaya. Kalau Maharani, tiap hari. Iya. Kategori kereta api jarak jauh tentu saja menggunakan rapid test ataupun PCR. Menurut SE 9 dari gugus tugas itu berlakunya sekarang sudah 14 hari. Jadi masa berlakunya sampai 14 hari atau 2 minggu. Selama 14 hari surat keluar ya? Iya. Kalau di SE 7 tadinya kan 3 hari dan 7 hari, sekarang sudah 14 hari. Nah, dengan kemudahan ini sudah 14 hari tentu saja bisa rencanakan PP-nya tadi Mbak Anitata seperti apa? Langsung bolak-balik atau 2 hari dulu di Surabaya atau seperti apa? Yang jelas berlakunya 14 hari surat tersebut. Dan itu
belum dicabut sampai saat ini, masih diwajibkan menggunakan persyaratan tersebut, PCR maupun rapid test. Demikian, Mbak. Dan surat izin keluar masuk ke Surabaya pakai nggak ya Pak? Nggak ya? Tidak, SIKM khusus ke DKI Jakarta. Oh, oke. SIKM khusus DKI Jakarta, ya. Dan ya, infonya hari ini akan ada pencabutan ya. Semoga sebagian. Hari ini ya, tanggal 14. Semoga dicabut. Ya. Jadi kita tuh mau melakukan perjalanan jauh itu surat-suratnya kayak mau ke luar negeri gitu ya Pak ya. Pakai ya betul. Kayak ngurus visa paspor ya. Betul. Nah Pak Kris, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Pak dengan sudah beroperasinya kembali kereta api terutama di wilayah Daop 4 ini untuk bisa melayani masyarakat yang ingin bepergian keluar kota menggunakan kereta api Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Kami sampaikan pada seluruh pelanggan kereta api bahwasanya kami selaku operator kereta api berusaha semaksimal mungkin untuk menjamin kenyamanan, dalam artian bahwa kami berusaha menerapkan protokol kesehatan sesuai yang diamanatkan kepada kami dari pemerintah, yaitu SE 9 dan SE Surat Edaran 14 dari DJKA. Demikian, kemudian juga berharap kerjasama dari para pelanggan kereta api harus menepati juga atau mengikuti juga penerapan protokol kesehatan tersebut. Yang terpenting adalah masker dan lengan panjang. Itu kami kira sangat mudah. Kemudian untuk kereta api jarak jauh, kita akan bagikan face shield. Jadi face shield tidak perlu bawa sendiri kan, kecuali yang mempunyai atau membawa anak di bawah 3 tahun. Nah itu face shield-nya kami tidak sediakan. Nah, mungkin bisa gunakan face shield pribadi untuk putranya yang di bawah 3 tahun. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi ada tambahan pemberian face shield dari PT Kereta Api ya, Pak ya? Ada. Oke, ini tidak menambah biaya kan, Pak? Oh, tidak. Jadi pembagian face shield memang dari sejak pertama kali dijalankan kereta api jarak jauh, kita sudah upayakan atau sudah termasuk dalam prosedur perjalanan kereta api jarak jauh di masa pandemi bahwa face shield disediakan oleh operator, yaitu oleh kereta api. Ketika masuk zone 1 melewati boarding, kita bagikan face shield tersebut. Baru ya, face shield baru. Iya, baik. Pak, ini diharapkan dengan beroperasinya kembali kereta api, aktivitas masyarakat akan semakin bisa berjalan dan yang pasti harus tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak ya, bagi siapapun. Amin. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Kris, kapan rencana mau menambah lagi frekuensi kereta Pak untuk dioperasikan di Daop 4 ini Pak? Tentu saja kami khususnya Daop 4 Semarang mengupayakan kereta api lainnya juga berjalan. Mengingat kami juga sebagai BUMN, dengan tidak berjalannya kereta api atau pembatalan yang sekian lama tidak berjalan, pendapatan juga tidak ada, demikian Mbak. Nah, ini yang kami usulkan yaitu kereta api Blora Jaya. Kereta api Blora Jaya itu dari Semarang tujuan Cepu, itu juga sudah dinanti-nanti perjalanannya. Kemudian kereta api Cireme dari Semarang tujuan Bandung, itu juga sudah banyak info yang masuk ke kami bahwa ingin dijalankan. Tentu saja kami akan mengakomodir semua permintaan masyarakat, tetapi kami sebagai operator tidak serta-merta bisa menjalankan seperti itu. Kita harus mempunyai prosedural sampai ke tingkat regulator, pemerintah. Kalau disetujui jalan, kalau tidak ya kita operator. Misalnya seperti itu, mengusulkan. Ya, baik Pak, sebelum kita akhiri ada Lestari yang bertanya. Pak, dengan kondisi pandemi seperti ini bagaimana dengan pelayanannya? Apakah berkurang juga atau seperti apa ya Pak? Terima kasih. Pelayanan dari kami tentu saja justru lebih maksimal dalam arti penggunaan alat kesehatan atau protokol kesehatan yang diterapkan, karena kami juga mengantisipasi pekerja kami pun berisiko terpapar juga tinggi karena berhubungan dengan konsumen langsung. Makanya pekerja kami yang ada di lapangan, baik di stasiun maupun di kereta api, dilengkapi dengan APD yang memenuhi persyaratan. Demikian.
Baik Pak Kris, terima kasih sekali untuk waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa kembali menggunakan kereta api sebagai salah satu sarana transportasi ya Pak ya. Karena dari PT KAI sendiri sudah menyiapkan begitu komplit prosedur kesehatan, bahkan FaceX juga yang diberikan secara gratis ya Pak kepada setiap penumpang. Betul. Tapi jangan lupa, surat-surat itu harus dipenuhi ya Pak. Rapid test, kemudian juga surat-surat yang lain. Pak Kris, terima kasih Pak. Sukses selalu dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Mbak. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Humas dari PT KAI Daop 4 Semarang, Bapak Kris Biantoro, yang sudah menyampaikan beberapa hal tentang beroperasinya kembali PT Kereta Api yang sudah sejak awal Juni lalu. Dan Anda bisa saja menggunakan tadi jarak dekat, jarak jauh sudah ada. Dan jangan lupa lengkapi surat-surat perjalanan Anda sehingga perjalanan Anda akan lancar. Saya Santi Rosalia, selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Mining Station.